Katakan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersuka cita karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Sebab itu kami mau bersuka cita, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ooh.
dipersilakan untuk kembali duduk. Kami tahu Tuhan, setiap kami adalah gambaran mengenai citra diri Allah. Terima kasih. Dan ku ada dalammu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dan ku ada dalammu, kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat.
bless us for today. Thank you for your goodness, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Yang ngalamin kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. For the
You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Berikan kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Engkau Tuhan yang baik, tiada yang seperti Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami. Sucikan kami ya Bapa, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kita semua yang percaya, katakan amin. Baik, silakan duduk kawan-kawan semua. Thank you untuk tim Praise and Worship. Terima kasih udah melayani dan juga memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Pujiannya diarahkan untuk tema kita September ini ya. Jadi thank you untuk Kak Dinda sudah mendesain, tentunya bukan karena kekuatan dan hikmat, tetapi karena ada Tuhan yang memberi hikmat sendiri kepada Kak Dinda. Dan tentunya untuk pemimpin-pemimpin pujian yang lainnya yang akan melayani di bulan September ini. Kita akan membahas tema baru di bulan September. Kita ganti-ganti tema terus ya, tiap bulan. Bulan kemarin bicara soal kemerdekaan. Bulan ini kita bicara soal made in God's image, gitu ya Pak. Karena sama dengan Pak Ucup ya, kita desain tema per bulan. Artinya kita diciptakan menurut gambar Allah. Artinya berarti kita mau dibawa kepada yang asli dan yang utuh. Wah, ini dengar-dengar kayak gini biasa yang dipakai captionnya Pastor Christopher Tabihero atau almarhum Pastor Radityo Luan ya, menjadi utuh dan asli gitu ya. Untuk kembali menjadi seperti yang semula. Dan Kak John angkat tema untuk minggu ini yaitu purify. Wah, purify ya, langsung ngebayangin itu alat untuk membersihkan air itu ya, purit. Enggak ya, purify atau pemurnian. Sebenarnya apa sih kita mau bahas sesuai dengan tujuan dari tema ini? Kita mau bahas soal asli yang menurut Tuhan bagaimana bagi manusia, atau singkatnya how to be a human. Bagaimana menjadi manusia. Gampang Kak, kita udah tahu kok, kita juga udah manusia kok gitu. Ya, saat ini yang kita jalani kehidupan kita adalah manusia yang terkorupsi. Ya, manusia yang sudah rusak gitu, oleh karena keberdosaan dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa memahami bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya? Ya, tentunya kita dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini sebenarnya sepanjang Alkitab itu menjelaskan bagaimana kita menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita cuma ambil saja beberapa bagian, satu bagian tentunya, satu bagian dari pencobaan Yesus Kristus di masa dia berpuasa. Ya, setelah dia masa berpuasa. Ini by the way, Batu Tulis lagi adakan 40 hari doa puasa. Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu? Kurang update berarti. Enggak ya. Kemungkinan kalian tahu karena kalian bisa lihat di pengumuman gereja. Kemudian beberapa minggu yang lalu juga sebelum kita adakan doa puasa, kita juga sudah ada podcast gitu ya, yang dibuat sama Departemen Pemuridan dan juga tim produksi. Lalu kita dipakai jadi talent ya. Ya, itu juga karena kemurahan. Kak John juga nggak terlalu paham jadi talent gitu ya, untuk bahas-bahas kayak gitu.
Di depan kamera beda kalau di depan Energize gitu ya. Iya, kalau di depan Energize masih enak gitu ya, masih istilahnya walaupun kalian nggak tahu apakah senyum di balik masker atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ngomong aja gitu, nggak juga ya. Tapi kalau di depan kamera itu macam kayak menghadapi banyak orang gitu ya. Itu mindset sebenarnya. Oke, kita kembali karena itu tidak penting juga. Kita akan melihat bagaimana kita mau menjadi manusia, dan kita lihat dari perikop Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kak John tidak tuliskan di slide, makanya mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kak John tadi pagi kasih tahu ke anak-anak P-Kids ya, tunas remaja, kalian bawa Alkitab, tidak bawa Kak gitu. Oke, kalau nanti naik kelas ke Energize, tetap bawa Alkitab ya. Gitu. Kenapa Kak gitu? Oke. By the way, karena kita ingat di IES kemarin juga Pak Arif Multi nanyain ya, siapa yang bawa Alkitab, dan puji Tuhan GSJ Batu Tulis tidak dipermalukan karena ada perwakilan hambanya yang diurapi ya, yaitu Jason. Dia satu-satunya yang bawa Alkitab ya. Ya, enggak apa-apa, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Jason, terima kasih engkau sudah menyelamatkan wajah kami, karena wajah Kak John juga mau taruh di mana. Aduh, kakaknya sendiri nggak bawa gitu ya, aduh. Ya Kak John, kalau di sini bawa besar lagi ya, tapi waktu di IAS nggak bawa, ya nggak lupa ya, karena usia. Oke, kita akan lanjut dalam yang paling usia gitu. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya, kita akan membacanya secara berganti-gantian. Kak John ayatnya yang pertama, Lukas 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca berganti-gantian. Kak John ajak kita untuk berdiri. Semoga 33 menit ke depan selesai khotbah ini, karena kita dibatasi waktu ya. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan dicoba begitu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan berikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir kita baca sama-sama. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Oke, silakan duduk. Iblis menunggu waktu yang baik, artinya akan ada pencobaan yang berikutnya. Tapi kita mau fokus ke sini next, bahwa kita mau belajar. Rupanya di dalam pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus itu akan menjadi clue, petunjuk, tips. Kalau tips terlalu remeh sih sebenarnya, tapi cara-cara bagaimana menjadi manusia dari perspektifnya Yesus Kristus. Bagaimana? Kita lihat, nanti kita akan melihat rupanya Yesus Kristus mau menunjukkan kepada kita, begini loh jadi manusia yang sesungguhnya, purified, pure, menjadi manusia yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan sekarang kita bahasnya itu dari perspektifnya Yesus. Kenapa kok dari perspektifnya Yesus? Karena Yesus, meski dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Artinya ada bagian manusianya dia yang dia mau kasih teladan kepada kita, mau kasih contoh, dan contoh itu mutlak, absolut, bukan kamu boleh meneladani atau tidak. Ya, enggak.
kamu harus meneladani. Dan bagaimana kita menjadi manusia yang asli seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan perspektifnya atau sudut pandangnya Yesus Kristus. Next, Kak. Nah, makanya kita akan lihat di sini kan ada pencobaan, ada godaan iblis, yaitu iblis beruntuk mendefinisikan ulang bagaimana menjadi manusia menurut iblis. Ya, kita akan hantamkan atau kita akan versuskan membuat sebuah perlawanan dengan respon apa yang Yesus kasih, jawaban yang Yesus bagikan, apa yang dikatakan oleh Yesus untuk menangkal serangan iblis. Itu akan menjadi jawaban sejati bagi kita menjadi manusia yang utuh dan asli. Kita perhatikan yang pertama. Apa sih yang pertama yang iblis rancangkan atau definisikan, apa yang iblis mau nyatakan kepada kita? Lihat di dalam ayatnya yang ke-3 ya. Kita lihat bahwa ketika Yesus Kristus mengambil doa puasa selama 40 hari, sama juga batu tulis juga adakan doa puasa, tapi kayaknya puasanya Yesus bukan kayak di batu tulis yang bisa buka jam 12 siang gitu. Nah, Yesus kayaknya bukan buka kayak gitu. Nah, beliau sepertinya dia memang tidak makan, kemungkinan juga tidak minum selama 40 hari, dan tetapi di situ bisa istilahnya dia sudah selesai masa 40 hari. Dan selesai itu iblis menggoda Yesus. Iblis mau menjatuhkan Yesus. Kenapa? Memang iblis tugasnya menjatuhkan manusia ya. Manusia pertama yang digoda iblis siapa? Adam. Itu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, digodai, dan iblis menang mengalahkan Adam. Saat ini dia mau mencoba untuk mengalahkan Adam kedua. Kalau menurut kitab Roma, mengalahkan manusia yang diutus oleh Tuhan, yaitu Mesias. Kira-kira dia jatuh atau tidak? Ya, iblis kayak gitu cara kerjanya. Nah, kita lihat ya, iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Karena apa? Pada saat itu Yesus sudah 40 hari berpuasa dan dia lapar. Kalau lo anak Allah, harusnya ada penyertaan Tuhan. Kan lu sudah selesai 40 hari. Setelah itu apa? Kamu akan diberikan roti dong. Kamu akan diberikan dilayani dong. Harusnya gitu. Tapi kalau lu anak Allah, ya harusnya begitu. Tapi kalau lu bukan anak Allah, pantas kamu pada terakhir kali setelah menyelesaikan puasa, dan kamu jadi lapar dan tidak terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya iblis sedang tawarkan kepada Yesus, dan juga itu menjadi tawaran kepada manusia saat ini, kita semua. Rupanya iblis mau mengubah paradigma kita. Kita ini harus dipelihara Allah loh. Kita ini punya hak untuk dipelihara Tuhan. Tapi kamu dipelihara nggak? Iblis lagi ngomong nih sama Yesus. Tapi kamu dikasih makan nggak setelah 40 hari? Kamu dipelihara nggak? Kamu dilihat oleh Allah Bapa tidak? Kayaknya Bapa tuh sibuk lagi ngobrol-ngobrol sama Gabriel, sama Mikael gitu. Jadi sibuk sampai dia lupa kalau ada anaknya sedang berpuasa. Kasihan loh. Kalau begitu, nah kalau Bapa tidak sanggup untuk memelihara kamu harus bertindak. Ubahlah, suruhlah roti ini menjadi batu. Batu ini menjadi roti. Kak John mau tanya, Yesus bisa nggak mengubah batu menjadi roti? Bisa nggak? Bisa, karena dia 100% manusia, tapi 100% Allah juga. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Kita mau lihat dulu di sini. Sebenarnya iblis sedang mau berusaha untuk membuat paradigma kita. Manusia-manusia, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, lu ini adalah orang yang paling penting. Allah sangat sayang kamu, makanya kamu itu penting. Tapi kalau Allah tidak pelihara, kamu bisa bertindak. Akhirnya kita jatuh dalam keadaan kita tidak percaya kepada Allah dan kita bertindak kepada diri kita sendiri. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis menipu manusia dengan memutarbalikkan pemahaman kita. Perhatikan, Tuhan kan janji begini. Tuhan berjanji memelihara umatnya.
Kak John mau tanya, apakah Tuhan bisa lupa janjinya? Tidak. Enggak ya? Maka karena dia tidak akan lupa janjinya, karena Allah berjanji dan dia akan menggenapinya, dia pasti akan memelihara kita. Berarti kan itu janji Tuhan ya. Tapi iblis memutar balik, sama seperti Adam dan Hawa juga, dia putar balik ya. Lalu dia bilang apa? Iblis merombak dengan kasih kalimat seperti ini, Tuhan pasti pelihara kamu, karena kamu kan memang akan dipelihara Tuhan. Tuhan kan sudah janji. Kalau dia sudah janji, berarti kamu berhak dipelihara. Teman-teman, kalau kalian sadari, sebenarnya resultnya sama, hasilnya sama, kita dipelihara Tuhan, tapi motifnya beda. Kalau motif yang pertama itu Tuhan berjanji, kalau motif yang kedua kita bilang apa? Saya berhak dipelihara. Beda ya? Motifnya beda. Tapi ini yang diajarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat di luar sana, termasuk di dalam gereja. Kamu itu anak Tuhan, kamu pasti akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Apakah ayat itu salah? Tidak. Tapi yang membuat ayat itu salah, Tuhan, saya berhak menjadi kepala. Kenapa saya masih jadi ekor? Ini adalah paradigma yang sesat. Kenapa Kak John bilang sesat? Karena gini, banyak sekali orang akan menilai keberkatan Tuhan dengan materi, dengan kesuksesan. Padahal apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib melampaui segala sesuatu. Kalau kata NDC, bukan NDC sih, itu United in apa ya, pokoknya mujizat terbesar itu adalah apa? Keselamatan. Ya, mujizat terbesar itu keselamatan. Hanya nggak mau terlalu menjudge sih, tapi kadang-kala juga mereka agak kurang paham juga tentang itu. Kita lanjutkan lagi. Jadi resultnya sama, hasilnya sama, yaitu Tuhan pasti memelihara kita, tapi motifnya beda. Kalau motif yang pertama karena memang Tuhan yang janji, tapi kita nggak berhak untuk nuntut. Motif yang kedua yang ditawarkan oleh iblis, lu kan anak Allah, lu berhak untuk dipelihara. Engkau kan orang percaya, kamu berhak untuk dipelihara. Perhatikan, tapi jawaban Yesus itu menjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Karena ketika Yesus menjawab, iblis tidak balas lagi. Waktu Yesus menjawab, langsung dia berpindah kepada pencobaan yang kedua. Artinya, jawaban Yesus jitu. Jawaban Yesus jitu untuk menjadi penangkal bagi kita melawan paradigma yang salah yang diputar balikan oleh iblis. Coba kita lihat jawabannya Yesus di ayatnya yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, jika engkau anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Di situ apa? Yesus jawab apa? Ada tertulis manusia. Dia tidak bilang, iya memang saya anak Allah, tapi dia tetap mengambil posisi dia sebagai manusia. Dan dia ambil kutip ayat ini, ayat yang diberikan kepada bangsa Israel, ayat yang harus diberikan kepada orang-orang percaya, ayat yang harus didalami dan dipahami oleh manusia dan kita semua. Apa? Manusia, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya bagaimana nih? Nah, kalau kita perhatikan, yang Yesus kutip ayat ini ada berasal dari Ulangan 8 ayat 3. Nggak usah dibuka sih. Tapi Ulangan 8 ayat 3 itu, Musa berkata, lu dikasih bangsa Israel, kamu itu dikasih dibawa ke padang gurun. Pertama dilepaskan dari tanah perbudakan, keluar untuk menjadi orang merdeka. Tapi sampai menjadi orang merdeka pun kalian di padang gurun mengembara 40 tahun. Kadang ada lapar, tapi Tuhan kasih makan. Kadang waktu sudah dikasih makan mana, kalian bersungut-sungut minta daging dan sebagainya, minta air dan bersungut-sungut keras kepala. Tapi Tuhan mau ajar kalian bahwa sesungguhnya manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia bukan makan tuh yang terpenting. Yang terpenting adalah mendapatkan firman Tuhan. Ya jadi kurang enak jadinya. Karena kita kadang-kala anggap remeh. Aduh, firman lagi. Makan dong. Tapi budaya kita sekarang kan gitu. Kalau kita bisa minum kopi Starbucks, ya Kak John tidak lagi lihat medsosnya siapa dan Kak John lagi sindir, enggak. Tapi by the way Kak John juga belum pernah minum kopi Starbucks.
gitu ya. Menyangkut oleh karena keadaan ekonomi Indonesia juga lagi sedang ya, kita lagi membangun Indonesia supaya ekonominya maju, dan oleh karena itu Kak John tidak ikut ambil bagian. Ya, itu halus sekali ya, padahal sebenarnya keren. Ya, oke, kita lanjutkan. Rupanya Tuhan mau ajar kita jadi tahu bahwa rupanya makan itu bukan yang terpenting. Makan itu perlu, tapi kalau kita pikir makan itu yang terpenting, kamu makan, habis itu tidak lapar lagi, makan lagi, lapar lagi kan? Berarti makan bukan yang utama. Memang makan perlu, tapi bukan makan itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana? Maka kita butuh apa yang terpenting. Kita mesti memahami apa yang terpenting. Jadi yang terpenting apa? Yesus jawabnya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Kenapa Yesus pakai ayat ini? Kenapa Yesus pakai ayat yang bagi orang Israel di padang gurun? Yang Tuhan ajar adalah bahwa kita, roti itu tidak lebih penting daripada firman Tuhan. Iblis mau memutarbalikkan, roti itu lebih penting daripada firman Tuhan. Tapi Yesus jawabnya tidak. Yang lebih penting adalah kita menerima firman Tuhan. Yang lebih penting adalah waktu kita beribadah ini dengan firman Tuhan, betul-betul dengan firman Tuhan. Awal-awalnya Kak John sempat lewat gitu, kemudian lihat waktu ibadah dengan firman Tuhan, ada juga yang lagi main Instagram, tapi sekali ini tidak lagi. Kak John bisa melihat. Maksudnya ada CCTV gitu ya. Oh enggak, Kak John tidak menebar ancaman, tidak ya. Tidak. Jadi kita bisa lihat bahwa rupanya Yesus mau ajarkan firman itu lebih penting. Kita bisa lihat juga, Daud pernah satu kali ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, akhirnya dia harus bersembunyi di dalam goa. Dia sangat merindukan, Tuhan, berapa lama lagi aku bisa beribadah di kemah suci-Mu? Kenapa Tuhan izinkan aku untuk menderita dikejar-kejar oleh Saul ini? Tapi aku pengen beribadah. Adakah kita datang hari Minggu, Tuhan, aku pengen beribadah? Lagu tadi bagus loh. Terima kasih Kak Dinda, tapi pasti karena Roh Kudus juga yang tuntun, sehingga lagu yang mau masuk firman tadi sebelum God's yours so good gitu. Oh, yeah. Engkau di dalam itu bicara soal firman yang mengubahkan kita. Lalu respon kita, mengasihimu selalu ku nangis. Respon kita ketika kita mengetahui firman mengubah kita, bahwa firman itu penting, maka hidup ini adalah mengabdi. Aku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Gagah sekali. Itulah betul-betul firman itu yang utama dalam kehidupan kita. Kita lihat, ada contoh yang baik dari wanita Samaria. Aduh, udah 17 menit ya. Wanita Samaria. Iya. Kalian masih ingat ceritanya wanita Samaria? Yesus Kristus mau dia berada di daerah, dia mau menuju ke Yeriko, tapi harus lewat daerah Samaria, daerah di mana orang Yahudi tidak berteman, kalaupun lewat gitu. Ya, pernah lihat ada ketemu orang kayak gitu? Gitu. Ya. Nah, itu biasanya orang Yahudi kalau lewat dari Samaria kayak gitu. Tapi Yesus sengaja supaya bertemu dengan wanita Samaria ini. Nah, perhatikan ketika wanita Samaria ini disapa oleh Yesus, benar katamu, engkau sudah menikah 5 kali dan suamimu yang ke-6, yang sekarang, itu bukan suamimu. Lalu wanita Samaria itu, dia menyadari, benarlah bahwa engkau adalah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah itu apa? Apa yang dia lakukan? Dia langsung curhat, Tuhan Yesus, dia dulu suami saya ini. Saya sudah menikah 5 kali, tetapi yang ke-6 ini tidak mau jadikan saya istri. Teman-teman, ini kita seringkali salah sangka ya, wanita Samaria ini kayak 5 kali berselingkuh. Enggak. Di dalam kebudayaan orang Yahudi itu wanita menikah, ya. Tapi setelah menikah, kemudian cerai, lalu dia menikah lagi, ya. Menikah kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia sebenarnya kawin cerai sebenarnya, bukan perzinahan, ya. Kita seringkali melihat kayaknya kayak gitu. Tapi laki-laki yang ke-6 itu tidak mau jadikan dia sebagai istri. Nah, di dalam kebudayaan orang Yahudi, kalau
wanita itu sudah kawin, kemudian dia cerai, itu nilainya langsung turun. Tapi kalau dia bisa kawin sampai 5 kali, kemungkinan besar wanita ini memang cantik. Makanya laki-laki yang kedua, ketiga, keempat, bahkan yang kelima, aku tetap mau jadikan engkau istriku gitu ya. Walaupun sebentar lagi misalnya cerai lagi gitu ya. Kemudian datang laki-laki yang keenam, tapi dia tidak mau jadikan dia sebagai istrinya. Jadi dia seperti gundik saja gitu. Tuhan, ini loh masalah saya gitu. Apakah dia langsung curhat masalahnya itu? Tidak. Yang dia tanya adalah, Tuhan, kalau begitu, apakah menyembah kepada Tuhan yang benar di mana? Kami menyembah di gunung ini, tapi engkau menyebut menyembah di Yerusalem. Yang mana menyembah? Lihat, perhatikan, orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, dia tidak fokus pada masalahnya, karena dia anggap penting ibadah itu yang penting. Dan dia tanya kepada Yesus, apakah penyembahan saya sudah benar? Nah, Yesus menjawabnya dengan lembut. Dia bukan langsung bilang, penyembahan kamu salah, yang benar itu di Yerusalem. Bodoh. Nah, enggak kayak gitu. Dia bilang, kamu menyembah di sini, kami menyembah di sana, tapi anugerah keselamatan itu kan datangnya dari Yerusalem. Jadi yang benar itu Yerusalem. Tapi kalau kamu datang kepadaku, air kehidupan, engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung ini, bukan di sana, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, rupanya penyembahan firman itu penting bagi manusia. Ironisnya yang menyadari ini adalah perempuan Samaria, bukan orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya, bukan orang-orang pemuka agama, tapi perempuan yang 5 kali kawin cerai dan saat ini sedang berzina dengan laki-laki yang keenam. Tapi dia tetap mementingkan bagaimana ibadah saya. Dan hasil itu dia diubahkan. Dia bertobat, justru dia menjadi pemberita Injil. Amin. Kenapa? Karena dia lihat memang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Bisa ditangkap teman-teman? Nah, tapi iblis justru memutarbalikkan. Ibadah itu tidak penting. Kita rasa biasa kalau kita tidak beribadah. Kita rasa misalnya kalau bangun, aduh, udah 10:30, aduh, udah lewat nih. Ya udahlah, sesekali libur lah, energis. Semoga tidak ada orang-orangnya di sini. Kak John pernah chatting gitu yang tidak hadir energis. Kak, aku enggak ya. Tapi kalau ada, maafkan Kak John ya. Kak John tidak ngomong juga namanya siapa karena Kak John juga lupa namanya siapa gitu. Karena itu sudah tenggelam WA-nya, nanti Kak John akan bongkar lagi supaya tahu. Sama aja gitu. Aduh Kak, aku susah bangun, telat bangun gitu. Kenapa? Karena telat tidur ya atau begini dan sebagainya. Tapi teman-teman tolong ini diperbaiki. Kita jangan anggap bahwa firman itu sepele. Karena iblis berarti menang. Dia akan bilang, apa itu firman? Kamu yang lebih penting itu cari makan, yang penting itu pekerjaan, yang penting itu dapat uang. Bukan firman, tapi kita beda. Yesus ajarkan kita beda. Jadi, bagian yang pertama, apa yang Yesus mau ajarkan supaya kita menjadi manusia yang sebenarnya? Yang pertama, apa maknanya menjadi manusia? Menjadi manusia adalah saya menjadi manusia karena dibimbing oleh firman. Dan tanpa firman, saya mati. Amin. Bisa dipahami kawan-kawan? Tanpa firman, kita hanya akan berusaha mengejar pendidikan kita, pekerjaan kita, cari usaha dan sebagainya. Bahkan ketika mencari pasangan hidup juga itu mencari karena apa? Karena kita pikir itu lebih penting daripada firman hidup di dalam saya. Akhirnya apa? Kita hanya akan menjadi pasangan-pasangan yang menghancurkan satu sama lain. Tapi kalau firman hidup dalam diri kita akan belajar menjadi sahabat yang baik. Nanti menjadi teman hidup yang baik. Amin. Iya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita menjadi manusia karena dibimbing oleh firman. Itulah menjadi manusia. Tanpa firman kita pasti binasa dan kita pasti mati. Itu yang pertama. Ada 3, tapi kayak John kayaknya rasa cuma sampai poin yang kedua. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti lain kali baru kita masuk poin yang ketiga. Oke, poin yang kedua. Apa yang ditawarkan oleh iblis selanjutnya? Oke, yang kedua. John lihat dulu catatan Kak John. Oke, ya. Bagian yang kedua yang ditawarkan oleh iblis adalah ada di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. 6 sampai 7 loh. Di sini kok 5 sampai 6 situ 6 sampai 7. Salah berarti. Oh, ini aja yang benar ya. Oke, kita lihat dan kita baca sama-sama. 2, 3.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Iblis menawarkan kejayaan dunia. Kalau tadi iblis tawarkan bahwa firman itu tidak penting, yang penting itu makan. Yang penting itu kehidupan jasmania kita, bukan berarti roti salah ya, tidak ya. Mohon ditangkap, bukan berarti kalau makan itu salah, tidak. Makan itu perlu, tapi makanan bukan di tempat yang tertinggi dari hidup kita. Mohon dimengerti ya, jangan sampai pulang sini minggu depan kok kurus sekali. Iya kak bilang firman lebih penting, jadi saya makan Alkitab gitu. Wah ini literally sekali gitu ya. Oke, nanti kalau masuk UGD karena pencernaannya rusak, jangan disalahkan ya, tolong. Itu gara-gara Kak John. Oke, kita kembali lagi di sini. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Iblis menawarkan kejayaan dunia. Apa tuh kejayaan dunia? Dia katakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, bukan. Yesus tidak ditanyain gitu, tapi dia tunjukkan secara sekejap mata kejayaan dunia, lalu dia bilang semuanya ini sudah diserahkan kepadaku, dan kalau kamu sujud menyembah kepadaku, aku akan kasih sama kamu. Saya agak bingung sebenarnya kan, iblis apa dia nggak tahu ya bahwa Yesus memang tidak akan menyembah dia secara gitu. Yesus itu anak Allah. Nah dia siapa? Iblis. Apakah kita pernah menyembah otoritas di bawah kita? Misalnya saya CEO gitu, saya direktur, Ko Ucup direktur misalnya, lalu saya OB-nya misalnya ya, taruhlah OB-nya. Lalu Ko Ucup langsung datang, hei OB yang dihormati kayak gitu. Itu kebalik gitu namanya. Itu mungkin di multiverse yang lain gitu ya. Segala hukum-hukum yang berlaku di dunia kita berbeda di dunia lain. Mungkin. Ini bukan dari Alkitab juga ya. Oke, kita lihat ya. Kita lebih mementingkan pengakuan. Karena iblis menawarkan kejayaan. Kejayaan dunia untuk apa sih? Kalau engkau anak Allah, masa engkau anak Allah tapi tidak punya kerajaan? Namanya Mesias tapi nggak punya kerajaan. Tapi kalau kamu menyembah aku, kamu akan menjadi anak manusia, Mesias, yang dapat diakui. Kenapa? Kamu punya kerajaan, kamu punya kuasa, kamu punya kemuliaan. Itu yang ditawarkan oleh iblis. Apa? Pengakuan. Banyak kita menghadapi tantangan ini, godaan iblis, supaya kita pengen diakui. Lu nggak tahu gue siapa. Apa? Kalau lu punya uang, lu punya kuasa. Wah, lu remehin gue, gitu. Wah, lu terlalu remehin gue, lu belum tahu gue siapa. Gitu ya. By the way, Kak John masih belajar bahasa Jakarta ya, karena Kak John di Kupang sana beta lu sondea gitu ya. Oke, kita lanjutkan, itu tidak penting juga. Oke, kita lanjutkan ya, bahwa rupanya iblis menawarkan kepada Yesus karena memang Yesus punya takarannya, kawan. Yesus ditawarin seluruh dunia diserahkan kepada Yesus karena memang dunia ini pasti akan menjadi milik Yesus. Tapi ngapain tunggu, sekarang aja, kata iblis. Yang instan aja gitu. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itulah takarannya Yesus. Tapi kalau takarannya kita apa? Oh, Kak John pilih siapa ya? Oh, Henry. Kalau engkau mau sujud kepada aku iblis misalnya. Kalau engkau mau sujud kepada aku, Henry, aku akan berikan seluruh dunia kepadamu. Henry juga langsung ketawa-tawa. Aduh, satu batu bit saja aku nggak bisa kuasai, apalagi seluruh dunia gitu. Dia masih normal gitu. Jadi iblis pasti akan tawarkan sesuai takarannya Henry. Contoh, Henry takarannya apa? Misalnya dia merasa diakui. Taruh lainnya, Henry jangan marah ya. Kak John kalau mau pakai contoh yang lain, Kak John takut dipelototin. Kalau Henry kan murah senyum gitu ya. Jadi di belakang baru kita, aduh, nggak bercanda. Jadi Henry ini mungkin dia merasa diakui apabila ketika dia mungkin bisa memiliki studio musik tercanggih. Makanya dia mati-matian untuk bela-belain untuk skillnya itu ditingkatkan. Dia jual skillnya di media sosial supaya apa? Dia dapat pengakuan. Dan dia rasa seperti itu. Iblis menawarkan seperti itu.
Memang dia tidak datang langsung ke Hendrik langsung bisik, ini aku loh, setannya, gitu. Enggak. Dia taruh di dalam hati kita supaya kita tergoda. Sisa 5 menit. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Rupanya katanya kamu Mesias kok tanpa kerajaan itu nothing. Makanya anak Tuhan kan katanya anak Tuhan, kok minumnya kopi 10 ribuan? Ini Starbucks lagi. Jangan-jangan nanti ada yang bilang, wah Kak John sentimen sekali sama Starbucks. Enggak. Siapa tahu mau di endorse gitu. Siapa tahu. Oke, kita lihat. Kamu itu lulusan BINUS loh. Masa kerjaan kamu gini? Sorry, ini banyak lulusan BINUS di sini. Tapi Kak John mau selamatin kita. Sorry, Kak John bukan juru selamat. Oh haleluya, ampuni aku Tuhan. Yesus mau selamatin kita semua. Apapun bagaimana dirimu, engkau tidak butuh pengakuan. Betul. Di dalam kebutuhan ekonomi salah satu pengakuan itu dibutuhkan. Tapi untuk legalitas kekuasaan kita dan sebagainya. Tapi kita tidak sepenting itu pengakuan itu. Enggak terlalu sesuatu yang banget apa gitu ya pengakuan itu. Sehingga kita kejar dengan berbagai macam cara sampai-sampainya kita tidak lagi menjadi manusia yang utuh. Kita merendahkan status kita hanya untuk sekedar menjadi orang yang diakui. Hati-hati. Oke, ini khotbah minggu pertama akan jadi diskusi di e-group. Jadi kalian yang dari tadi, apa yang maksudnya gini? Oke, boleh tanyakan nanti di e-group ya. Oke, budaya dunia sekarang kan menunjukkan bahwa manusia bisa menjual jiwanya kepada iblis supaya dia tenar. Ada yang tahu gitu? Menjual jiwanya kepada iblis supaya dia menjadi populer. Ada yang tahu? Ya, beberapa kali yang lalu kita pernah tampangkan ada 2 artis yang Kak John sebutkan. Ada Sam Smith dan satu lagi Demi Lovato. Demi Tuhan. Oh, bukan. Demi Lovato. Salah ya? Lovato. Gue M gitu. Demi Lovato dan si Sam Smith yang kelihatannya Kak John juga tidak mau menjudge, tapi mereka pengen dirinya dijudge. Karena mereka pakai kostum-kostum dan lambang-lambang iblis. Jadi mereka menjual jiwanya supaya populer. Dan memang benar. Enak dengarnya gitu ya. Enak. Iblis bisa kasih kawan. Iblis bisa kasih. Kenapa Kak John mau kita bahas seperti ini? Oke, kalau iblis langsung terang-terangan itu kegelapan. Di gereja juga ada pembicara-pembicara hamba-hamba Tuhan yang bilang, kalau engkau anak Allah, engkau anak Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu menjadi lebih dahsyat lagi. Tapi dia lupa ada proses. Yesus aja harus 40 hari berpuasa. Dan Yesus aja mati di atas kayu salib. Demi, kalau menurut Filipi 2, supaya nanti, bukan supaya, tapi pada akhirnya dia memiliki nama di atas segala nama. Kejayaan yang dia miliki oleh karena kasih dan kepedulian bagi manusia. Beda kan? Kalau kita tidak, kita kejar pengakuan untuk apa? Untuk gua. Untuk orang lain? Enggak, untuk gua. Gua doang, gua doang. Iya, kayak gitu. Nah, hati-hati kawan-kawan, hati-hati. Nah, budaya sekarang supaya ada band, kita bisa lihat ada band yang populer, sangat tenar sekali, sangat maju sekali, sangat terkenal sekali. Kenapa? Karena dia sudah menjual jiwanya kepada iblis. Ayatnya dari mana? Apa ada ayat seperti ini? Ini ayat yang barusan kita baca. Jika engkau sujud menyembah kepadaku, maka aku akan berikan kejayaan dunia ini kepada siapa saja yang kukehendak. Jadi kalau memang mau kejar ketenaran, iblis menyediakan shortcutnya. Silakan. Tapi susah keluar dari lingkaran iblis, kawan-kawan. Selagi kita masih di dalam anugerah Tuhan, peluklah anugerah Tuhan itu seerat mungkin. Jangan lepaskan Kristus. Kalau pertama tadi dikatakan bahwa firman itu tidak penting, lalu Yesus katakan kita lebih penting firman daripada hidup ini. Lalu yang kedua ini dikatakan bahwa rupanya kita bukan hidup untuk pengakuan. Ada orang-orang yang populer, terkenal sekali. Oleh karena apa? Dia menjual jiwanya kepada iblis. Populer karena ada kebanggaan yang ingin dia sampaikan kepada dunia. Pengakuan yang pengen orang lain tahu
Who I am. Siapa diriku? Waktu orang meremehkan diri kita, kita sampai stres setengah mati. Makanya kita butuh pengakuan. Makanya kita butuh melakukan berbagai macam hal. Apakah pengakuan ini salah? Pengakuan juga sama seperti roti. Roti tidak salah, pengakuan juga tidak salah. Tapi tidak seperti itu, tidak terlalu kayak gitulah kita butuh pengakuan. Tidak segitunya kita butuh pengakuan. Ada satu orang filsuf, dia bilang begini. Dia bilang, dicintai lebih penting daripada diakui. Bener nggak? Lebih penting dicintai atau diakui? Ya kalau kita memang suka pengakuan, pasti kita akan lebih penting pengakuan dong, gitu ya. Tapi dicintai itu lebih penting daripada diakui. Tapi manusia lebih mengutamakan diakui, lebih mengutamakan pengakuan. Bahkan dari orang yang paling membenci kita sekalipun. Pengakuan dari orang yang paling membenci kita satu kali. Kak John cerita sedikit. Waktu di Sati, kami masih tingkat pertama. Kebetulan di dalam kelas kami itu pemain musiknya itu lengkap. Salah satunya Kak John juga ya ikut bermain musik. Jadi waktu dalam ibadah kelas, jadi kakak-kakak tingkat juga datang ibadah. Lalu yang main musik tuh adik-adik kelas, gitu. Adik-adik tingkat tahun pertama. Ya mungkin anugerah Tuhan juga sehingga kami dikaruniakan teman-teman yang bagus juga main musik. Kalau itu Kak John lagi masih curi-curi ilmu banyak dari teman-teman yang lain gitu ya. Tapi setelah ibadah, ada orang yang bilang, kami diberkati sekali loh, permainan kalian bagus dan kami merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, gitu ya. Tapi ada kakak tingkat yang percuma skill, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Tapi waktu kami dengar, kami senang. Kenapa? Kami diakui. Percuma skill, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Jadi kami lebih pentingkan skill daripada hadirat Tuhan. Masuk juga ayat ini. Waktu itu Kak John sekolah teologi. Wow. Makanya memang pendewasaan rohani itu bertahap ya. Orang masuk sekolah kita bukan langsung dia jadi malaikat. Kadang-kala sesekali jadi Lucifer. Ya, kadang-kala. Makanya kita harus hati-hati. Ya, makanya kita. Tapi minta Tuhan untuk perbarui kita. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus ada di ayat yang ke-8. Yang kita butuhkan adalah apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bukan pengakuan yang kita butuhkan, tetapi pengabdian kepada Allah. Kok bisa ya kan? Ya, pengakuan itu kita pengen orang lain tahu siapa saya. Tapi Yesus jawabnya, siapa kamu? Kamu adalah orang yang menyembah Allah. Kamu adalah orang yang berbakti kepada Allah. Sehingga usaha kamu, prestasi kamu, pencapaian kamu bukan untuk pengakuan, tapi pengabdian. Bisa tangkap? Bisa tangkap? Pengabdian kenapa? Karena kamu bertanggung jawab kepada Allah. Amin. Jadi kamu kalau dapat IP 4, kenapa? Supaya saya sudah binus IP 4, sudah UPH IP 4. Siapa dulu? Nama Yesus yang ditinggikan, tapi hidupnya gini. Nama Yesus yang ditinggikan. Siapa? Wah, bahaya. Tidak. Tapi kenapa kita dapat IP bagus sekalipun? Karena apa? Karena ini pengabdian saya kepada Tuhan. Itu tanggung jawab saya. Karena saya dipanggil menjadi orang percaya. Supaya apa? Kan tidak ada orang, anak-anak Tuhan yang malas-malasan jadi bodoh. Lalu nanti Amsal bilang, bodoh, ayo malas, pergi kepada semut. Akhirnya kita belajar lagi. Sehingga anak-anak Tuhan apa? Belajar terus untuk apa? Mempertanggungjawabkan identitas kita di hadapan Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Saya ini menyembah Tuhan. Oleh karena itu, saya bertanggung jawab untuk hidup saya. Masa mudamu ada di tangan kita? Enggak. Masa muda kita ada di tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Jangan bilang tidak ada di tangan kita berarti semaunya kita. Rusak hidup kita. Muda ini kan cuma sekali. Masa kita nggak coba-coba narkoba? Rugi kawan, apalagi bokap nyokap tajir lagi, nggak rugi apa-apa. Nggak, kamu merugikan kapasitasmu yang Tuhan sudah sediakan menjadi manusia yang utuh, tapi kamu rusakkan oleh karena budaya, oleh karena lingkungan. Nah, hati-hati.
rompak, teman-teman. Amin. Kak John tidak bisa sampai ke poin yang ketiga. Dan Kak John dapat ide, rupanya kayaknya diskusi e-groupnya adalah poin yang ketiga. Tapi kalau kalian mau bertanya untuk poin-poin yang tadi, silahkan, boleh. Oleh karena itu, Kak John promosikan lagi siapa yang mau ikut e-group komunitas, ayo gabung. Baru 29 atau 31 orang yang ikut e-group. Masih banyak yang belum ikut e-group. Ya, Kak John dorong. Nanti kalau tahun depan Kak John tidak dorong, Kak John ikat, ya. Pakai rantai. Enggak, ya. Kak John bukan mau maksa sih, tapi Kak John pikir ini baik untuk kita. Kalian generasi selanjutnya bagi masa depan kita. Kalian generasi di batu tulis ini. Kak John berharap banyak untuk kalian. Ya, tentunya Tuhan tentu juga percaya sama kalian. Tapi kalian juga harus buktikan kalau kalian siap untuk menjadi alatnya Tuhan. Seperti lagu tadi ya. Oke, kita akan tutup sebelum kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya lupa minta Hendrix untuk nyanyi lagu yang tadi ya. Kak John minta waktu lagi ya. Ini udah 11.15, tapi Kak John minta yang lagu yang tadi itu bagus sekali. Karena begini, sebelum Kak John lanjut untuk nyanyi, untuk kita nyanyi, kenapa penyembahan itu penting? Teman-teman, penyembahan itu tidak bisa ditentukan oleh lighting, tidak bisa ditentukan oleh musik, dan mohon maaf, tidak bisa ditentukan oleh para pelayan yang melayani termasuk pimpin pujian. Karena penyembahan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah penyembahan pribadi kalian kepada Tuhan. Masing-masing bawa diri. Ada yang bilang mungkin ya, kalau anak Energize nih kalau penyembahan kadang diem gitu. Ya Kak John juga tidak larang sih, maksudnya. Tapi gini, penyembahan dari hati tapi tanpa ekspresi juga kurang. Tapi ekspresi tanpa penyembahan dari hati sama kosong. Jadi lebih baik apa? Lebih baik kita menyadari betapa kompleksnya ibadah kita kepada Tuhan. Kak John berharap setelah minggu ini kalian akan menganggap bahwa beribadah di Energize itu bukan karena jadwal atau karena lihat siapa pengkhotbahnya. Karena ada kecenderungan kayak gitu Kak John menilai, ada juga yang kasih masukan. Tapi yang Kak John melihat adalah kerelaan kalian untuk menyembah kepada Tuhan. Oke sih, saya suka kok Kak di gereja sana itu lightingnya lebih bagus, AC-nya lebih dingin, kalau di sini kurang dingin. Kemudian musiknya lebih bagus karena sudah tersaring dengan kualitas audio yang jutaan, miliaran dan sebagainya. Kalau kita cuma 2 pasang aja, sepasang dan sebagainya. Tapi ini bukan yang menentukan penyembahan kita, kawan. Yang menentukannya adalah dirimu memaknai betapa indahnya menyembah Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hatimu, engkau akan merasakan itu. Tapi kalau Tuhan tidak ada dalam hatimu, kau rasa setiap kali beribadah biasa aja. Kalau gitu, saat ini minta Tuhan, aku mau punya rasa. Aku pengen menikmati menyembah Tuhan itu seperti apa, mendengar firman yang bergairah itu seperti apa. Supaya setiap kali kita keluar dari pintu gate-nya Energize, kita bukan menjadi ciptaan yang sama aja, percuma aja, tapi kita akan menjadi ciptaan yang luar biasa, menjadi manusia yang utuh, manusia yang asli yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Nah, coba dalamin teks atau lirik lagu ini, maknai itu betapa indahnya menyembah kepada Tuhan. Kenapa gini? Karena di dalam penyembahan orang Israel itu kompleks. Waktu orang Israel menyembah, ada hewan yang disembelih, darahnya muncrat-muncrat, ada seruan dari para imam, ucapan janji, tapi juga ada penerimaan Tuhan. Kita lihat di dalam ibadahnya orang Yahudi, sembelih itu kan lambang daripada murka Allah terhadap dosa kita. Tapi di dalam ibadahnya orang Israel juga ada penerimaan. Engkau anakku, engkau kuterima, walaupun dosamu merah seperti kemisi, akan putih seperti salju. Kenapa? Karena engkau memaknai ibadah itu begitu dalam. Saya nggak layak. Tiap kali masuk ruangan Energize, saya pendosa, saya ini orang jahat, tapi kok Tuhan mau terima saya?
Kok Tuhan mau buka hatinya untuk saya masuk ke dalamnya? Kok Tuhan mau rela melakukan berbagai macam hal kebaikan, bahkan rela mati demi saya yang brengsek dan maaf kata bangsat ini? Kok Tuhan mau? Karena Tuhan sayang, karena Tuhan mau terima, dan Tuhan peduli masa depan kita. Sehingga setiap kali kita menyembah, angkat tangan, bersuka cita, ataupun terharu oleh karena tersentuh oleh karena hadirat Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan, kita tidak sia-sia datang ke sini, tapi kita selalu dapat yang baru, selalu dapat yang mulia. Kita dikembalikan kepada hakikat yang semestinya, yang Yesus rancang. Coba kita nyanyikan lagu ini ya, sambil direnungkan baik-baik. Kaulah penulis hidupku, Tuhan penulis hidup kita. Kau membuat segalanya Membuat segala di hidup kita baru, yang lama sudah berlalu. Engkau di Engkau dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang mustahil bagimu. ku dicipta untuk. Ku Amin. dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari kita bangkit berdiri. Ku dicipta untukmu, Amin. untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu Katakan janji kita kepada dengan Tuhan. segenap Segenap hatiku mengasihimu. cintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Satu menit kita renungkan firman. Teman-teman tutup mata dan fokus sama Tuhan Yesus. Ucapkan thank you Jesus. You learn me how to be a human in your perspective. Engkau mengajariku bagaimana menjadi manusia. Engkau mengajariku bagaimana
hidup seperti Engkau inginkan. Bapa, Engkau pimpin anak-anak-Mu Tuhan untuk memaknai bahwa firman itu penting dan bahwa ibadah menyembah Tuhan itu segalanya bagi kami. Biarlah mereka sejak masa muda mereka tetap setia menyembah Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan teman-teman persiapkan roti dan perjamuan. Kita akan masuk dalam sakramen. Tunggu sampai ada aba-aba dari Kang Jo untuk kita memasuki sakramen perjamuan. Teman-teman mesti ingat, setiap kali perjamuan itu adalah perjanjian di hadapan Tuhan. Jika ada di antara kita yang merasa tidak layak untuk menerima perjamuan, dalam artian menyadari bahwa dirinya tidak layak, boleh berdoa sebelum kita masuk. Selalu ada pengampunan bagi setiap orang yang menyadari kesalahan. Mungkin kita masih ingat, saya berbuat dosa kemarin, kayaknya memegang roti perjamuan ini juga saya tidak layak. Tapi penyesalanmu di hadapan Tuhan itu dihargai oleh Yesus. Karena dia menderita, teman-teman bisa lihat di video saja bahwa dia melakukan yang terbaik. Dia rela memberikan tubuhnya yang saat ini kita dilambangkan dengan hosti yang kita pegang, tercabik-cabik. Jadi ini perjanjian. Jangan bermain-main ataupun jangan anggap enteng. Kita memang masih muda, kita akan tetap akan fun. Tapi untuk kepada Tuhan, ini perjanjian. I love you Jesus. I love you Jesus. Love you so much. Tunggu sampai ada aba-aba. Kak John akan mulai dengan intronya. Roti yang ada di hadapan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Anggur yang ada di hadapan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi untuk menghormati dan menghargai tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan anggur sebelah kanan kita, tangan kanan kita lebih tinggi sebagai menghormati dan menghargai darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita minum anggur ini yang adalah darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan, thank you Jesus. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu, buat karya-Mu yang mulia bagi kami. Sambil pimpin pujian akan bawa kita dalam pujian. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus telah kami peringati sebagai bentuk perjanjian kami di hadapan Tuhan. Orang-orang muda Energize yang dipilih di antara angkatan yang jahat dan kegelapan, kami akan menjadi terang, dan kami sudah menjadi terang bersama Kristus di tengah-tengah kota Jakarta yang penuh dengan kebejatan dan kegelapan. Kami adalah orang-orang yang tidak sempurna. Sebelumnya kami juga adalah para penjahat, tetapi yang Tuhan beri kasih karunia sehingga kami diselamatkan. Dan kami menjadi pribadi yang baru, menjadi ciptaan yang baru, dan kami menjadi manusia yang baru sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami bahwa di dalam hidup kami, firman yang keluar dari mulut Engkau ya Tuhan, itulah yang terpenting. Dan Tuhan, kami juga belajar bahwa beribadah, menyembah Tuhan, baik secara bersama di Energize ataupun secara pribadi dalam WPDA kami masing-masing, itu lebih indah daripada pengakuan-pengakuan yang kami usahakan supaya orang bisa melihat kami dan tidak meremehkan kami. Tapi kami tidak lagi mempedulikan itu ya Bapak, dan tidak memperhalakan pengakuan. Tapi kami mementingkan bahwa ketika kami menyembah Tuhan dan kami mengabdikan kepada Tuhan, maka apapun yang kami lakukan bukan untuk mengejar pengakuan manusia, tetapi karena kami mempertanggungjawabkan kepercayaan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk talenta, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan, terima kasih untuk keluarga, meskipun tidak indah-indah banget juga Tuhan. Keluargaku juga mungkin masih banyak yang belum percaya Tuhan, ataupun kami merasakan neraka di rumah. Tapi terima kasih Tuhan, suatu saat aku percaya bahwa keluarga aku akan dipakai untuk memulihkan Tuhan. Aku percaya adik kakakku akan dipakai oleh Tuhan. Aku percaya papa mamaku akan disatukan kembali. Mungkin mereka terpisah, mungkin mereka hancur hidup mereka dihancurkan oleh godaan-godaan iblis. Tapi Engkau telah memanggil aku untuk menjadi penyelamat orang tuaku ataupun keluarga aku yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Energize, tempat di mana kami bisa berenang. Terima kasih untuk e-group, teman-teman komunitas kami yang bisa kami tertawa bersama, bersedih bersama, kami bisa diskusi bersama. Meski ini masih baru awal, tapi kami merasakan ada keakraban dalam keluarga. Dulunya kami tidak terlalu kenal siapa dia, siapa orang-orangnya, tapi kami jadi tertarik karena Kristus ada di hati kami. Engkau mengajar kami untuk kami bisa mengasihi orang lain, termasuk orang yang ada di komunitas kami, seperti kami ingin dikasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk Jakarta. Meskipun juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi aku percaya, kami percaya
Keberadaan kami di tengah-tengah kota Jakarta ini pasti ada maksud dan tujuan. Tuhan akan pakai kami untuk memulihkan kota Jakarta. Mungkin mimpi kami terlalu besar, tapi Tuhan, kami lebih besar daripada mimpi kami. Tuhan, kami lebih besar daripada masalah kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami sanggup menolong kami untuk menjadikan kami alat Tuhan di kota ini. Terima kasih ya Bapak. Doa kami demi nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk teman-teman sambil petugas mungkin untuk mengumpulkan cawan-cawan yang kosong. Jangan dibuang sembarangan. Kajian kembalikan pada Habib. Puji nama Tuhan. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan. Mari bersatu hati dalam doa Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah di penghujung acara Tuhan. Kau begitu baik bagi setiap kami, anugerah-Mu besar. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami memberikannya dengan hati yang sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Adventist people. Shalom. Lagi ya. Shalom Adventist people. Shalom. Oke, sebelum aku bacain pengumuman, mau say thank you dulu buat Kak John yang udah bawain firman Tuhan, yang ngajarin kita dan ingetin kita lagi untuk gimana sih menjadi manusia yang udah di-purify gitu ya. Oke. Dan thank you juga buat Adventist people yang udah melayani hari ini. Boleh ngomong soal pelayanan juga untuk teman-teman yang mungkin mau terlibat dalam pelayanan, bisa cari teman-teman pengurus ya. Terus aku mau kasih tahu juga nih, bahwa pelayanan tuh nggak cuman PW aja gitu ya, bisa sound,
multimedia, desain bahkan ya, kalau misalnya bisa desain kalau kasih aku ya. Terus habis itu bisa dekor juga, usher bagi yang suka senyum gitu ya dan suka salamin teman-teman yang lain. Mau kenalan sama orang gitu bisa loh lewat jalur usher. Oke, nah iya pokoknya jadi kalau misalnya kalian punya kemauan untuk melayani dan kemampuan di bidang-bidang tertentu, boleh kabarin ke kita. Nanti diarahkan step-stepnya tuh kayak gimana supaya bisa melayani di Energize. Terus bicara soal pelayanan juga, salah satu persyaratannya kalau emang mau ikut pelayanan, khususnya pelayanan PW juga, itu harus udah dibaptis dan udah ikut sampai CF2, Christianity First 2 gitu ya. Jadi aku sekalian mau kasih good news juga buat kalian, yaitu pendaftaran Christianity First masih dibuka nih. Jadi lagi dibuka sampai Rabu 6 September 2023. Jadi aku saranin teman-teman buat ikut CF ini karena bukan cuma jadi syarat pelayanan aja gitu ya, tapi emang kelas CF ini tuh baik untuk diikuti kalau kalian mau belajar atau lebih paham lagi tentang kekristenan. Jadi harapannya kalian juga bukan cuma jadi orang Kristen yang asal aja gitu ya, oh ya udah gue udah Kristen nih, udah gak mau belajar lagi gitu. Jangan kayak gitu, kita harus rendah hati untuk bisa punya kerinduan untuk bisa belajar lebih dalam lagi gitu, punya pemahaman yang benar dan wawasannya juga luas gitu. Jadi paham ya teman-teman, kenapa kita sering banget encourage teman-teman buat ikut CF. Bukan cuma ya asal ikut aja gitu, tapi ada tujuannya. Pertama supaya pemahamannya benar dan luas. Terus kedua, kalau udah benar, jadi bisa dibaptis deh kalau udah CF 1 gitu ya. Dan setelah dibaptis, ikut CF 2 bisa ikut pelayanan gitu. Jadi jangan mau jadi jemaat yang biasa aja, ayo terlibat gitu ya, kembangin gereja kita juga. Jadi daftar ke Ucup nih orangnya, boleh lambai-lambai ke Ucup atau boleh cari teman-teman pengurus juga. Nah ya, terus soalnya harus dilaporin juga ke CPS ya, Kantor Public Service. Oke, terus buat teman-teman yang belum ikut e-group atau belum di-invite ke WhatsApp group juga, bisa bilang ke pengurus supaya bisa di-invite. Karena kenapa kita tuh pengen banget punya komunitas gitu ya Energize. Jadi bukan cuma nama ada Energize doang atau ibadah doang gitu, tapi bener-bener komunitas. Yang namanya komunitas kan kita bisa saling kenal, dekat gitu ya. Terus juga bisa saling support satu sama lain. Jadi bukan cuma datang ibadah doang nih. Jadi ayo teman-teman ikut e-group. Kalau mau lihat keseruan e-group bisa tungguin di Instagram Energize. Jadi teman-teman follow juga Instagram Energize @energize_ty. Di follow ya, kita tuh lagi develop IG-nya banget, jadi mohon di support ya. Kalau ada yang bagus di share, di like, di komen gitu. Terakhir, adakah jiwa baru hari ini? Mungkin boleh angkat tangan. Atau temennya mungkin yang bawa temennya ada? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Thank you banget buat teman-teman yang ada ya. Siapa namanya? Mila. Oke, selamat datang Mila. Mau bisa belum ada yang boleh Terus thank you juga buat teman-teman yang udah hadir dan setia ikut ibadah di Energize. Minggu depan tanggal 10 September 2023 kita akan beribadah di jam 10 di ruangan ini. Jadi teman-teman boleh hadir jam 10 ya, atau sebelumnya gitu biar bisa ngobrol-ngobrol juga. Jangan telat gitu, apalagi datangnya pas firman doang ya. Oke, ya jadi sama-sama tetap beribadah, ajak teman-teman yang lain juga buat bergabung. Dan ya oke, segitu aja sih pengumuman hari ini. Ada lagi? Happy birthday Ellie. Tau gak sih teman-teman, jadi tuh hari ini pengumuman yang terakhir tuh ada kita mau ngerayain ulang tahun yang di bulan Agustus. Tapi kan Elis ulang tahun, jadi gak mungkin dong Elis yang ngomongin dirinya sendiri. Begitu Ucup, sorry ya Olivi. Jadi sekarang aku mau nganterin teman-teman yang ulang tahun di bulan Agustus. Oke, teman-teman yang berlaku sama tim ya. Ada Abel atau Anabel di 5 Agustus, ada Fernando di 7 Agustus, ada Marcella di 8 Agustus, ada Elis di 10 Agustus, ada Cici Unika di ada Indah di 24 Agustus, ada Daniel Cahya di 25 Agustus, dan ada Winston di 28 Agustus. Yuk teman-teman maju yuk biar kita sama-sama rayain. Happy birthday.
bagiin untuk goodiesnya mungkin ya. Aku mau minta tolong juga buat Kak John untuk mendoakan. Terima kasih. Aku minta Bang Wilko untuk mendoakan teman-teman sambil mungkin pengurus yang tidak ulang tahun berarti juga ikut mendoakan, mengarahkan tangannya. Mana mic-nya? Oh, ini. Yang di depan ini lagi ada sisi foto. Oh iya. Oke, mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita boleh angkat tangan kita, arahkan kepada teman-teman kita ini, supaya mereka bukan hanya berhasil dari kacamata dunia sebagaimana di khotbah John tadi, tetapi berhasil memenuhi kehendak Allah dalam hidup mereka. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Makasih Bapak Surgawi untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, secara khusus buat teman-teman kami yang ada di depan ataupun mereka yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus namun tidak hadir hari ini. Biarlah tangan Allah sendiri yang terarah kepada mereka, Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Mereka akan memenuhi apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Jika rancangan itu besar, jika rancangan itu adalah rancangan yang dahsyat dalam hidup mereka, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa memenuhi dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu biarlah Allah Engkau anugerahkan kekuatan, Engkau anugerahkan kemampuan dalam proses yang mereka lewati Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalaninya dengan kekuatan Allah. Dan sebagaimana yang firman-Mu rancangkan, biarlah melalui kehidupan mereka, mereka memberitakan karya Allah yang ajaib, karya Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, berikan kekuatan-Mu, berikan hikmat-Mu, tuntun mereka di dalam apa yang mereka jalankan ya Tuhan. Berkati mereka di dalam keluarga mereka, berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Amin. Dalam langkah kehidupan mereka. Di atas segalanya, mereka terus melekat kepadamu ya Yesus. Mereka boleh melekat kepadamu ya Yesus. Karena itulah jalan buat kami untuk berbuah lebat. Kerjakan terus kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan sampai saat ini. Dan kami menyerahkan masa depan mereka yang terbaik Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Dan bersama Tuhan mereka bisa. Amin. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa sekali lagi. Yuk bangkit berdiri. Doa. Yuk, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan buat kami. Khususnya pada hari ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu dari Kak John Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak John yang mau Tuhan untuk mendengarkan Engkau dan juga membagikannya pada kami semua. Tuhan Yesus berkati keluarganya, segala urusan apapun yang ia sedang kerjakan sekarang Tuhan, biar Engkau yang berkati semuanya, pimpin Tuhan hingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan yang telah melayani hari ini, biarlah mereka juga bisa diberkati karena mereka sudah berkorban dan juga melayani hari ini. Kami juga berdoa untuk Energize People yang hadir hari ini maupun yang gak hadir, biarlah Engkau yang pimpin selalu kehidupan Energize People masing-masing Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala permasalahan hidup kami masing-masing.
Engkau yang pulihkan Tuhan, bila kami ada yang sakit atau mungkin ada yang punya masalah, Engkau yang ingatkan kami kembali Tuhan untuk tetap belajar firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GSJ Batulis, biar Engkau pimpin Tuhan seluruh rencana yang telah dipikirkan Tuhan, biar kedepannya gereja kami bisa semakin berkembang juga Tuhan, dan semakin memelihara Tuhan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, biar Engkau yang mengerti Tuhan segala hal-hal yang terjadi di Indonesia Tuhan. Kami percaya kedepannya Indonesia akan bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Engkau berkati seluruh pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, dari mulai presiden hingga di kepala RT atau RW Tuhan, biar Engkau yang pimpin semuanya Tuhan. Sekarang kami ingin pulang Tuhan, biarlah Engkau berkati kami. Mari kita angkat tangan kita, tanda menerima berkat. Energize people yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya. Kalian saling salam salaman ya.